Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Oke, baik. Jadi sebelumnya kan ada pepatah ya, karena pepatah saya. Jadi saya izinkan bapak terlebih dahulu. Saya Muhammad Faisal Fajri, dipanggil Sarif bisa, dari bisa Sarif bisa. Jadi saya di sini adalah guru pengganti dari Bapak Muji selaku beliau mata kuliah bahasa Indonesia. Baik. Jadi langsung saja. Di sini siapa namanya? Saya Siapa namanya Mas? Novel. Baik Mas Novel, alangkah baiknya sebelum kita memasuki materi atau penjelasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin Pak. Baik, teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini, mari kita berdoa untuk keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa atas permohonan. Jadi selanjutnya saya akan absen terlebih dahulu ya. Baik Pak. Yang pertama Adelina. Dari mana Mbak Adel? Dari Bandung. Oh Bandung. Iya. Selanjutnya Alivia Ramadhani. Alivia izin Bapak. Izin. Oh izin. Mana? Katanya ada yang keluarga, ya. Katanya masnya nikahan, Pak. Menikah. Ya, di Medan. Jauh ya, beda. Ya, jadi kembali ke Medan. Kira-kira baru kesini kapan ya? Wah, yang tahu sih, Pak. Tapi nikahannya Minggu sih. Oh, minggu. Ya, itu persiapan. Semoga cepat balik ya dan bisa mengikuti pelajaran. Iya. Yang ketiga selanjutnya Chelsea. Jadi Pak, Dari mana Mbak? dari Malang. Oh Malang. Buat wisata ya, orang ya. Sampai juga. Selanjutnya Davina Rendra Putra Kuatuma. Pak, Dari mana Mas Emil? saya dari Kota Terpencil Pak Trenggalek Pak. Munggalet berarti. Ya Pak. Di Galek itu wisatanya ada apa Mas? Wah, dari wisata apa mungkin kayak apa sungai-sungai gitu Pak. Berarti Banyak anak sekali Pak. berarti masih proses ya? Nah, kosong bagaimana Pak? Saya kembali kepada Pak. Baik, apa Mas? Selanjutnya mau saya dan Qasim. Dari mana Mas? Saya Madura. Oh Madura. Jawab sama bahasa Madura Mas. Demak. Oh, siap. Selanjutnya Mutiara Savitri. Sakit Pak. Sakit. Oh. Sakit apa Pak? Sakit hati Pak. Harus terusin, Pak. Aja ya. Ya. Saya. Selanjutnya Audi Valeria Putri. Dari mana Mbak? Dari Sulawesi Selatan. Di sini. Selanjutnya Mas Naufal Alexander. Saya, Pak. Malaysia. Malaysia, Pak. Dari mana sih ya? Malaysia, Pak. Coba bahasa coba. Ayo. Coba bahasa Malaysia. Kalau bisa jauh kita di sini Mas gimana ceritanya? Saya ikut pengajar saya, Pak. Bapak Ibu. Oh berarti punya awalnya yang orang sini. Ibu. Oh ibu orang sini. Ama. Iya awak. Opa saya di sana juga. Oh baik. Selanjutnya Besti Hartanti. Izin. Salut Pak, salut. Apa itu salah Mas? Kalau itu cuti Pak maksudnya Pak. Oh iya. Oh ikuti. Saya Malaysia.
Persis ada solo. Banyak omongan. Kenapa? Baik. Di sini sudah ada absen semua. Saya. Ini Pak belum. Pindahan ya Pak. Siapa namanya? Siska. Oh ya, sekarang main belum ya? Ya. Dari mana asalnya? Dari Padang. Dari Padang. Masyarakat Padang ya. Iya. Baik. Dan sebelum kita ke mana ya, kita akan melakukan ekspresi terlebih dahulu. Nah, sepertinya nanti saya akan putarkan video. Nanti kalian mengikuti gerakannya ya. Oke Pak, siap. Itu siapa? Teman saya, Sabar. Indonesia. nanti ikuti ya. Ikuti ya. Sedikit. Ya tidak tegang. Oke Pak, oke Pak. Baik Pak. Bukan videonya. Enggak. Mohon rekan-rekan berdiri. Ya, sudah, baik. Iya. Pak ini bisa. Oke Pak. Oke, ikuti ya. Terus. Cari. Ayo lanjut lanjut. Terus, bentar. Excellent. Finally. Terus. Jangan ke. Lagi. Pasal Pak. Seret Pak ini ke bawah. Ya. Boleh try. Akhir ini. Pak mau kan? Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Kita saja ke materinya ya, karena kita sudah mulai sedikit dan bukaan. Materinya yaitu administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Sebenarnya di sini ada yang tahu apa itu sarana dan prasarana pendidikan atau sarana dan sarana prasarana. Saya tahu. Mas Dawi mungkin bisa jawab. Mungkin cara pertama itu lebih ke fasilitas Pak. Betul sekali, fasilitas. Selanjutnya, berikut ini seperti yang akan saya jelaskan yaitu dan sarana pendidikan, prasarana pendidikan, dan contoh sarpras berbagai bidang
dan tantangan dalam mengelola. Kita masuk ke bagian pendahuluan dulu aja ya. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan mencapai tujuan. Jadi semua komponen secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Misal kayak meja, kursi, dan proyektor, kan secara prasarana. Nah, di dalam administrasi sarana prasarana itu meliputi perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyaluran, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan. Fungsi administrasi sarana dan prasarana di sekolah ini ada 3 ya, yaitu mencatat keberadaan sarana dan prasarana. Yang pertama ini masuk ke dalam inventarisasi ya, dalam pencatatan keberadaan sarana prasarana. Ini penting karena nanti akan mengetahui bahwa sarana dan prasarana itu yang sudah tidak digunakan dan digunakan itu bisa tahu karena dicatat. Yang kedua, dimasukkan kepada kepala sekolah terkait perbaikan dasar kondisi yang ada. Jadi misal ada sarana yang rusak ya, meja terus kakinya copot, dan nanti bisa dikoordinasikan ke kepala sekolah diusulkan. Dan ketiga, penambahan jumlah sarana prasarana berdasarkan jumlah siswa. Jadi kan setiap tahun pasti siswa itu akan menambah ya, otomatis sarana prasarana itu akan adaptasi, maksudnya itu mengikuti siswa yang tadi. Yang pertama ada penentuan kebutuhan, penyusunan daftar kebutuhan sarana prasarana berdasarkan kebutuhan. Jadi perencanaan kebutuhan ini adalah menentukan barang atau alat yang dibutuhkan di dalam suatu perusahaan maupun suatu instansi. Nah, tulisan daftar kebutuhan sarana prasarana berdasarkan pertimbangan dan 3, berkembangnya kebutuhan sekolah, penggantian barang-barang rusak, dihapuskan atau hilang, C, persediaan. Contoh berkembangnya kebutuhan sekolah ini kayak misal sekolah kita sudah teknologi ya, jadi harus otomatis itu kita harus memberikan proyektor untuk kebutuhan yang sudah ada di zaman sekarang. Selanjutnya kan sudah melewati perencanaan atau menentukan barang yang akan dibeli. Jadi pengadaan ini adalah menyediakan, kan barangnya sudah ditentukan ya. Jadi pengadaan ini penyediaan barang atau alat. Nah, pengadaan ini dapat dengan cara dapat dibeli atau buatan sendiri, bisa juga bisa jadi penyewaan, pinjaman, daur ulang. Kayak misal kursi kan bisa ada juga yang bikin sendiri atau beli ya. Dan juga ada yang ini dari hibah. Bantuan ini kan biasanya pemerintah tuh kayak mengasih buku, kayak alat tenaga, kayak mikroskop. Dan juga ada pinjaman ini yang sering ada juga. Yang ketiga yaitu penyimpanan. Nah, setelah disediakan ya, selanjutnya disimpan dengan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan persediaan sarana prasarana di penyimpanan. Dan barangnya sudah dibuka juga, dan ini masuk ke penyimpanan. Nah, penyimpanan ini misal barangnya kan barang lain kan biasanya kayak apa ya, barang lain kan mikroskop. Nah, harus disimpan di tempat-tempat yang baik, jadi tidak sembarangan. Yang keempat, inventarisasi atau penyerapan barang milik sekolah dalam suatu daftar
inventaris barang. Yang kelima pemeliharaan, menjaga atau mencegah dari kerusakan. Jadi barang itu ketika sudah dicatat, sudah ditentukan, mesti dipelihara dengan baik. Kayak sebesar 1 bulan, kayak kelas ini kan merupakan fasilitasnya. 1 hari dibersihkan 1 kali, terus kayak mesin print dibersihkan 1 bulan sekali. Pokoknya dipelihara dengan baik ya, agar tidak terjadi kerusakan. Dan benda itu terus menerus, jadi nggak boleh kayak kelewatan gitu, agar barangnya ini tetap bisa digunakan dan tahan lama. Selanjutnya penghapusan. Kegiatan menyediakan barang milik sekolah dan daftar inventaris karena sudah tidak ada nilai. Nah, jadi misal ada barang yang rusaknya itu parah banget dan sudah tidak digunakan, itu akan dihapus dari daftar inventarisasi atau pencatatan tersebut agar tidak ya hasilnya itu akan nakai lah. Yang selanjutnya pengawasan, kegiatan pengamatan, pemeriksaan dan penilaian administrasi sarana prasarana untuk menghindari penyimpangan atau penyalahgunaan. Jadi tentunya barang itu akan diawasi, diperiksa juga. Jadi kegiatan pengamatan, pemeriksaan dan penilaian administrasi sarana prasarana untuk menghindari penyimpangan atau penyalahgunaan. Jadi yang kayak printer, nanti itu ada yang kayak yang menjaga gitu loh, sembarang orang bisa menggunakan printer tersebut. Jadi orang lain sudah bisa gitu. Belum lanjut, apakah ada yang ditanyakan? Belum ada ya? Belum ada ya? Belum. Selanjutnya yaitu sarana pendidikan. Menurut KPPI, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Nah, sedangkan secara etimologi atau secara bahasa, benda atau barang atau alat yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran, misal buku, guru visual, dan sebagainya. Sarana pendidikan. Jadi perbedaan tadi kan sarana etimologi kan benda atau alat. Kalau sarana pendidikan ini adalah fasilitas, semua fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar tujuannya pendidikan dapat tercapai dengan lancar dan sempurna. Ini sarana pendidikan dapat diklasifikasikan dari 3. Yang pertama, ditinjau dari habis atau tidaknya dipakai. Yang kedua, ditinjau dari bergerak atau tidaknya. Yang ketiga, ditinjau dari hubungannya dalam progres. Ini saya akan jelaskan. Yang pertama itu ditinjau dari hasil atau tidaknya dipakai. Sarana pendidikan yang harus dipakai, bahan atau alat yang perlu digunakan bisa habis dalam waktu relatif singkat, kayak tinta, kertas, dan kimia, dan sebagainya. Yang kedua, ada sarana pendidikan yang tahan lama. Ini tahan lama bukan berarti tahan lama habis ya, tapi tahan lama tidak habis. Bahan atau alat yang dapat digunakan terus-menerus atau berulang kali dalam waktu yang relatif lama seperti bangku, lemari, whiteboard, dan sebagainya. Jadi barang yang tahan lama ini tidak akan habis, tapi harus bisa rusak. Yang kedua yaitu ditinjau dari bergerak atau tidaknya. Sarana pendidikan yang bergerak, sarana yang bisa digerakkan atau ditindakkan disesuaikan dengan kebutuhan pemakainya. Contoh, arsip, bangku, komputer, dan sebagainya. Itu kan bisa dipindahkan ya, bisa dipindahkan dengan mudah. Nah, yang kedua adalah sarana pendidikan tidak bergerak, sarana yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan. Misal ruang kelas, ini kan kelas bisa dipindahkan ya, harus dibongkar terlebih dahulu.
ada saluran PDAM, terus lapangan bisa dipindahkan, tapi ya sangat susah, sangat sulit lah, bukan waktu yang kurang. Yang ketiga, ditinjau dari hubungan dalam PPM. Alat peraga ini digunakan untuk memperjelas konsep dalam pembelajaran dari sistem menolong konvensional. Contoh dari alat peraga ini seperti apa ya? Kayak APK itu apa? Yang geser-geser apa namanya? Semua ya? Semua. Jangka peraga itu semua. Jadi digunakan untuk memperjelas konsep dalam pembelajaran siswa. Terus mikroskop, teleskop itu kan alat peraga. Yang kedua, alat pelajaran. Nah, alat pelajaran digunakan untuk membantu pengantaran proses pembelajaran kayak laptop, alat tulis, pulpen, buku, proyektor nanti ya termasuk alat pelajaran. Terus ketiga, media pembelajaran. Sarana penyampaian pesan pembelajaran, visual, audio, proyeksi, gerak, cetak di media, kayak itu untuk media proyektor. Yang selanjutnya yaitu prasarana pendidikan. Menurut KBBI, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan atau proyek. Jadi perbedaan sarana tadi kan alat. Nah, kalau prasarana ini penunjang, itu di situ. Secara terminologi atau bahasa berarti suatu alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Jadi kan sarana ini kan alat yang langsung digunakan. Kalau sarana tidak langsung, bisa ruang kelas, ruang sekolah, lapangan, olahraga, perpustakaan, sekolah, laboratorium, gudang, mesin dan sebagainya. Menurut Permendiknas atau Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, prasarana pendidikan merupakan fasilitas dasar yang diperlukan untuk dalam fungsi sekolah. Jadi fasilitas dasar tersebut itu terdiri dari ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang pimpinan, ruang guru, tempat ibadah, ruang kelas, jamban, gedung simulasi, tempat bermain, olahraga dan lain-lain. Nah, selanjutnya prasarana pendidikan berdasarkan fungsinya dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yaitu yang pertama, prasarana langsung dalam menunjang pembelajaran seperti ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu prasarana tidak langsung dalam menunjang proses pembelajaran seperti pimpinan, ruang guru, kantin, dosen, dan lain-lain. Jadi berbeda dua, langsung tidak langsung. Selain fungsinya, kelengkapan perabot dan peralatan juga memiliki peran yang penting dalam menunjang fungsi tersebut. Yang pertama, ruang kelas merupakan ruang untuk pembelajaran teori dan praktik dengan peralatan. Berbeda dengan kayak ruang laboratorium atau perpustakaan ya. Itu kan tujuan di dalamnya kan ada kayak buku peralatan yang penting untuk menunjang pembelajaran tersebut. Jadi ruang kelas ini tidak perlukan peralatan khusus. Jadi ya kosong ini dia fungsi dua. Selanjutnya ruang perpustakaan merupakan ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka. Jadi tempat perpustakaan ini kan seringkali didatangi mahasiswa kayak semester akhir ya, untuk mencari pustaka dan bahan-bahannya digunakan untuk tugas akhir. Yang ketiga, ruang laboratorium untuk pembelajaran secara praktik yang memerlukan peralatan khusus. Dan selanjutnya ruang pimpinan, ruang untuk pimpinan melakukan kegiatan pengelolaan sekolah. Dan kelima, dan ruang guru.
mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi sosial belajar dan mengajar. Pak, silakan. Ya, baik. Silakan Mas. Nah, contoh sarpras di berbagai bidang. Tentu sarpras ini tidak ada di bidang pendidikan saja, tapi juga pendidikan lainnya. Jadi kan kita di pendidikan selanjutnya yaitu di kesehatan. Di bidang kesehatan ini contoh alatnya kayak alat operasi, obat-obatan, peralatan medis, prasarana, gedung rumah sakit. Di prasarana di rumah sakit, ruang perawatan, atau apotek. Selanjutnya sarana di ruang kantor. Nah, di bidang perkantoran, yang pertama sarana komputer, printer, telepon, furnitur kantor. Selanjutnya prasarana di kantor, gudang, ada parkir, fasilitas umum. Tantangan dalam mengelola sarana dan prasarana karena keterbatasan anggaran, sumber daya finansial yang terbatas menambah pembelian dan pemeliharaan sarana prasarana berkualitas. Tentu saja ini yang sering dihadapi oleh di berbagai organisasi maupun perusahaan ya. Anggaran ini saja menjadi aspek utama dalam mengelola sarana dan prasarana. Yang kedua, perencanaan kurang tepat. Jadi kurangnya analisis kebutuhan yang tepat menyebabkan perencanaan tersebut kurang terkendali, sehingga alokasi sumber daya tidak optimal. Pemeliharaan tidak rutin, kurangnya pemeliharaan rutin dan pengawasan menyebabkan pembangunan lebih cepat. Jadi sudah saya jelaskan tadi kan penting ya, kayak perencanaan, pengadaan, digitalisasi sangat penting ya untuk pemeliharaan dan mengelola sarana-prasarana yang agar dapat dikelola dengan baik dan bisa dan aman. Nah, kesimpulan. Jadi sarana prasarana merupakan faktor penting yang mendukung kelancaran berbagai kegiatan. Sarana digunakan secara langsung, kalau prasarana tidak digunakan secara langsung. Jadi perbedaannya di situ ya. Nah, dengan pengelolaan pemeliharaan yang baik, tentu sarana dan prasarana dapat meningkatkan efektivitas, kenyamanan, serta membantu pencapaian tujuan secara optimal. Jadi dari materi yang sudah saya jelaskan, apakah ada pertanyaan? Teman-teman, jadi saya tunggu. Ya. Perkenalkan, saya Adelina. Bertanya, apakah anak parkir dan student juga termasuk prasarana apa? Kan di situ sudah saya jelaskan tadi ya. Sarana kantor. Jadi kan area parkir, gudang itu termasuk fasilitas. Jadi perbedaan fasilitas sarana dan prasarana itu kan sarana kan alat ya. Alatnya digunakan secara langsung. Sedangkan kalau gudang area parkir ini kan tidak digunakan secara langsung. Nah, kalau gudang terus area parkir kan termasuk penunjang ya, penunjang berbagai untuk melakukan kegiatan tersebut seperti itu. Ini ada lagi. Cukup ya. Baik. Kalau cukup, saya akan bertugas. Terima kasih Pak. Iya. Siap-siap itu. Tadi udah olahraga kok. Iya, Pak. Capek, Pak. Pak, Pak. Ini sangat mudah. Jadi tugasnya itu bagi jadi dua kelompok. Pokoknya presiden atau bebas dipilih? Terserah sih. Mau gimana ya? Ya, Biasanya Pak sesuai dengan baik, kalau kita kelompok maju ke depan.
Ikut mas. Ini kiri mana ini? Yang kiri. Di sini, di situ nanti ada studi gas ya. Iya, apa suka? Gas dan bisa dijawab. Nah, ini sedikit harus dikasih apa? Ini di catat di sini. Enggak. Bisa catat. Langsung bisa saya. Ini saya diskusi kamu dulu ya, Pak. Iya, saya kasih waktu 10 menit ya. Oke, Pak. Baik, Pak. 20 menit. Apa? Oh iya. Ini. Jadi kalau nanti sudah selesai berdiskusi, silakan maju perwakilan bisa disimulasikan dari diskusinya. Saya tunggu. Pak, ini izin bertanya, ini maju berapa orang? Bisa perwakilan bisa semua. Terserah mau kelompoknya. Perwakilan berapa orang? Terserah kelompok kalian mau 1 orang boleh. Bebas ya, Pak? Bebas soalnya santai. Terus 10 menit ya. Nanti di jam 40. Iya, Pak. Ini nggak studi kasus. Oh iya. Bertanya kelompok lain. Kamu kenapa ngambil di sini? Padahal aku nggak diajak diskusi. Coba lihat. Kamu Saya bilang, tanya ini. Masa kita punya tahu? Oh, ini Pak, ini loh. Saya nggak dikasih. Apa itu masalah utama? Karena kasihnya. Di atas kunci. Kalau kerja ayo oke. Kalau ada yang bingungan pertanyaan. Pak, kalau saya bagus Pak. Apa? Masa tak? Kalau alhamdulillah kalau saya masak. Kamu tadi lihat kamu sarapan deh. Dari jam krisis ini, Pak. Sebentar lagi buka mas kurang berapa jam ya? 3 jam santai.
Minggu depan, Pak. Minggu depan. Ya. Siapa? Ya. Padahal besok Sabtu itu jalan tuh. Masih mau ini main-main dulu. Main di sini ya. Atau organisasi atau gimana? Enggak, udah kayak gitu. Ya. Cuma main-main aja ya. Naik apa mas? Motor. Ya, sekarang ada di Madura baru. Motoran yang Lebih bisa lebih dapat ya. Saya ceritanya ya Pak. Iya, perlengkapan. Apa? Minggu depan Pak. Minggu depan. Iya. Ini apa? Pesawat. Kapal terbang. Kapal Kapal terbang. terbang. saya hari ini mau pergi pulang, Pak. Waduh, ini berapa kali mas? Mau tanya. Hari ini hari Jumat, kan masa hari Senin. Jadi kan nanti pulang hari Minggu, Pak. Mau tanya. Di perjalanan ada sinyal kan? Nah, itu kebetulan. Ya, pemberangkatan sinyal sebenarnya kereta pun tidak ada. Beda ada. Tapi gini aja sih, apa? Mall juga nggak ada. Nggak ada. Tahu eskalator? Oh, nggak tahu, nggak tahu. Nggak tahu ya kan yang lain di situ sih ya. Apa yang bisa dimakan di situ? Ini dari wisatanya mas. Wisatanya kebun-kebun kopi. Terus talam kan biasanya kan masih kalau di pelosok-pelosok gitu. Yang saya tahu cuma pantai kebun. Ya pasti cuma paling bisa saja. Oh iya, kemarin itu kan ya PSB-nya Mbak Chelsea katanya di Trenggalek. Nah, kemarin kan bisa ternyata apa ya? Pemain itu lagi ada tak? Kok ke pelosok sih mainnya? Kamu jangan salah sih. Ada sama-sama loh. Rumahnya di Trenggalek loh. Terus semisal yang hilang di sana, maksudnya gimana? Jalan dari saya silakan masuk. Ya Pak. Pak kasih Pak satu kan enggak. Ayo. Ada yang lima jam. Aku bukti Pak, deketan. Gini Pak. Jangan dipaparkan hasil diskusinya mas. Enggak. Baik, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya menjelaskan dari diskusi dengan kelompok kami terkait sertifikatnya sertifikat. Akan saya jelaskan. Oh, pernah ya sebenarnya peralatan saya dari dalam pelaku simpan dari kelompok 1, kelompok 2 maaf. Kenalkan nama saya Siska Rahma dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Lamika Elisina dari kelompok 2. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit pertanyaan sedikit yang pertama, yaitu tentang masalah utama dalam kasus tersebut. Masalah utama dalam kasus tersebut adalah ketidakseimbangan antara jumlah siswa dengan ketersediaan sarana dan prasarana di kelas. Khususnya meja dan kursi, bertambahnya jumlah siswa tidak diikuti dengan penambahan fasilitas yang memadai. Hal ini menyebabkan beberapa siswa harus berbagi meja atau bahkan duduk dengan kondisi yang kurang nyaman. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fasilitas belajar yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh siswa di kelas. Jika masalah ini dibiarkan, maka lingkungan belajar menjadi kurang kondusif dan dapat menghambat kegiatan belajar mengajar. Itu saja yang rekan saya. Jadi yang kedua yaitu apa yang harus dilakukan pihak sekolah untuk mengatasinya. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, pihak sekolah perlu mengambil beberapa langkah yang tepat. Yang pertama, sekolah perlu menambah jumlah meja dan sesuai dengan jumlah siswa agar siswa itu memiliki tempat belajar yang layak. Itu
si sarana secara berkala sehingga dapat memantau jumlah fasilitas pendidikan dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Terus yang ketiga, jika ruang kelas penuh, sekolah dapat melakukan kembali aktivitas atau menambah ruang kelas lalu agar membuat belajar menjadi lebih nyaman. Selain itu juga sekolah perlu membuatkan perencanaan pengadaan secara berkelanjutan yang baik agar melakukan belajar secara tersedia sesuai kebutuhan siswa di sekolahnya. Selanjutnya yang terakhir ada mengapa perencanaan sarana-prasarananya itu sangat penting. Perencanaan sarana dan prasarana sangat penting karena berkaitan langsung dengan kelancaran proses pendidikan di sekolah. Dengan adanya perencanaan yang baik, sekolah dapat mengetahui kebutuhan fasilitas belajar secara tepat dan mempersiapkan sejak awal. Perencanaan juga membantu sekolah dalam mengelola anggaran secara efektif, sehingga penggunaan fasilitas dapat dilakukan secara teratur dan tidak mendadak. Selain itu, sarana dan prasarana yang memadai akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih fokus dan guru juga dapat mengajar dengan lebih efektif. Oleh karena itu, perencanaan sarana prasarana menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung kualitas proses belajar mengajar di sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo Pak, Yuk, ya silakan. yuk. Karena waktunya sudah mepet ya. Lupa ini kok nggak maju ya? Nanti. Sampai di Apa Mas? Oh ya, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Om Budoyo, salam kebajikan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu studi case kita, yaitu sebuah kelas yang dimana terdapat kursi yang rusak sehingga siswanya itu tidak nyaman lah. Nah, penyebab kursi itu rusak yaitu disebabkan pertama faktor usia pemakaian. Kursi yang sudah digunakan dalam waktu yang lama biasanya akan mengalami kerusakan seperti kaki terus yang goyah, sandaran yang patah atau papan duduk yang retak. Kedua, penggunaan yang kurang hati-hati oleh siswa. Misalnya kursi kan sering didorong-dorong sama siswa, dinaikin atau digunakan yang tidak sesuai dengan fungsinya. Nah, ketiga, kurangnya perawatan dan pemeriksaan di pihak sekolahnya. Jika kursi yang mulai rusak dan nggak langsung diganti, itu maka kerusakan tersebut akan pastinya semakin parah. Selain itu, kualitas bahan kursi yang dapat menjadi penyebab, terutama jika kursi terbuat dari bahan yang tidak kuat sehingga mudah rusak setelah digunakan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada dampak terhadap proses belajar. Yaitu kerusakan kursi dapat memberikan beberapa dampak negatif terhadap proses belajar mengajar. Pertama, siswa menjadi tidak nyaman saat duduk sehingga mereka sulit berkonsentrasi ketika mengikuti pelajaran. Yang kedua, fokus siswa dapat terganggu karena mereka harus menyesuaikan posisi duduk atau bahkan berpindah tempat untuk mencari kursi yang lebih baik. Yang ketiga, kondisi kursi yang rusak juga dapat menimbulkan risiko keselamatan. Misalnya kursi patah atau roboh saat digunakan, sehingga siswa bisa terjatuh atau terluka. Selain itu, kondisi fasilitas yang kurang baik juga dapat menurunkan semangat belajar karena lingkungan belajar yang Ini bisa cepat ya karena waktunya. tidak nyaman membuat siswa Pak, ditawain Pak. karena lingkungan belajar yang tidak nyaman itu bisa membuat siswa kurang termotivasi untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Selanjutnya, Solusi yang bisa dilakukan agar masalah tersebut dapat diatasi yaitu pihak sekolah perlu melakukan pengecekan rutin terhadap fasilitas kelas termasuk kursi, meja siswa agar kerusakan dapat diketahui sejak awal. Kursi yang rusak sebaiknya segera diperbaiki atau diganti agar tidak mengganggu kegiatan belajar.
Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Ya, Masya Allah, sempurna. Jadi karena waktunya habis ya, saya akan memberi tugas kepada kalian untuk pertemuan berikutnya. Ya Pak. Oke, Pak. Tugasnya mudah, kan tinggal membagi kelompok, nomornya sama aja. Terus tugasnya yaitu kita mencari sarana-prasarana yang ada di kampus kita. Berapa gitu. Terus nanti sarana dan prasarana ketika sudah ditulis, nanti diisikan juga kayak fungsinya apa, tujuannya apa. Minimal cari 5 lah, 5 satu kelompok 5, satu kelompok 5. Saya akan tanya, itu ditulis namanya aja apa disertakan gambarnya? Di namanya aja Pak. Saya ya. Baik, teman bisa ambil habis. Dan saya juga ada tugas dari Pak Rektor untuk mengisi acara seminar di luar negeri ya. Jadi terima kasih. Apabila dari saya ada salah kata maupun salah ucap, ini surat